Apa kira-kira yang muncul di pikiran kita saat mendengar atau setiap kali kita mendengar kata lokalisasi? Jawabannya adalah pelacuran. Kata lokalisasi identik dengan kompleks pelacuran atau kompleks prostitusi. Tetapi saat saya mempelajari khususnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lokalisasi sebenarnya tidak identik dengan pelacuran atau prostitusi. Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lokalisasi memiliki pengertian pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Dari kata lokalisasi muncul kata melokalisasi. Nah, melokalisasi berarti membatasi terjadinya atau membatasi berlakunya di suatu tempat. Nah, mengapa saya ingin memberi judul sharing saya saat ini adalah lokalisasi gereja? Arti dari gereja sebagaimana yang telah kita ketahui selama ini adalah eklesia. Kata eklesia berarti sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib kotanya. Jadi gereja ini bukan bicara gedung, gereja bukan bicara tentang aktivitas orang Kristen di hari Minggu di satu tempat, karena gereja berdasarkan bahasa aslinya adalah eklesia, yang berarti sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib kotanya. Betapa agungnya, betapa mulianya sebenarnya arti dari gereja. Timbul pertanyaan di saat saya merenungkan hal ini. Mengapa gereja hari ini minim atau minus dampak bagi dunia? Mungkin pertanyaan ini tidak enak untuk kita dengar, tapi betapa pentingnya kita perlu menjawab dengan jujur bahwa mengapa gereja hari ini sangat minim dan sangat minus dampak bagi dunia. Bukankah arti gereja sendiri, gereja dipanggil bukan sebatas mengadakan kebaktian tiap minggu bagi orang-orang yang percaya? Karena sebenarnya esensi dari gereja yaitu sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib kotanya. Berarti seharusnya gereja memiliki panggilan bukan sebatas mengadakan ibadah di satu gereja lokal di setiap hari Minggu. Karena sebenarnya gereja memiliki panggilan yang mulia yaitu berdampak bagi kotanya. Mengapa gereja hari ini begitu minim dan minus dampak bagi dunia? Dan jawaban saya adalah roh agamawi. Roh agamawi disadari atau tidak, diakui atau tidak, sebenarnya telah berhasil menjadikan gereja sebagai lokalisasi rohani. Mungkin ini mengejutkan, tapi saya berani katakan bahwa roh agamawi telah berhasil menjadikan gereja sebagai lokalisasi rohani. Satu kali saya membaca tulisan dari seorang pendoa yang bernama Lynn Hammond. Dan dalam tulisan Lynn Hammond ini sungguh sangat membekas hati saya karena apa yang dituliskannya sungguh berbicara kuat dan membuat akhirnya saya memiliki pandangan yang berbeda tentang kondisi gereja. Lynn Hammond menulis, tanpa disadari oleh tubuh Kristus, iblis telah melokalisasi gereja. Iblis tidak khawatir kita menyembah Tuhan. Iblis juga tidak khawatir kita melayani Tuhan. Tetapi selama itu hanya dilakukan di dalam gedung gereja. Lynn Hammond melanjutkan tulisannya. Dia katakan bahwa iblis tidak mau melihat kita keluar untuk menyatakan kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia yang terhilang. Dari Lynn Hammond lah saya menemukan kata lokalisasi gereja. Tulisannya membuat akhirnya saya harus melihat satu fakta bahwa inilah yang terjadi di mana roh agamawi telah berhasil merusak gereja Tuhan dari dalam, di mana akhirnya gereja hanya hadir sebatas ibadah-ibadah rutinitas hari Minggu, padahal sebenarnya gereja dipanggil lebih dari hal itu. Adalah hal yang baik
Kita mengadakan ibadah setiap hari Minggu, melayani umat Tuhan, orang-orang percaya untuk digembalakan. Tetapi ingat, sebenarnya panggilan gereja tidak berhenti di titik itu, karena panggilan gereja seharusnya mulai berdampak bagi kotanya. Sangat memprihatinkan melihat situasi hari ini, di mana gereja hadir belum memenuhi destiny ilahinya. Dan kita perlu mewaspadai tentang pekerjaan dari roh agamawi. Apa bentuk karya nyata roh agamawi dalam gereja Tuhan hari-hari ini? Mengapa ini penting saya suarakan? Supaya kita bisa mengenali, sehingga akhirnya kita bisa mematahkan seluruh pekerjaan dari roh agamawi, dan gereja akhirnya mulai kembali kepada panggilan ilahinya. Yang pertama, apa bentuk karya nyata roh agamawi bagi gereja Tuhan? Yang pertama, ternyata roh agamawi membuat orang percaya gagal untuk holistik. Saya ulang, yang pertama, ternyata roh agamawi membuat orang percaya gagal holistik. Kata holistik itu bicara keutuhan. Mengapa saya mengatakan bahwa roh agamawi membuat orang percaya gagal holistik? Karena roh agamawi membuat orang percaya akhirnya berpuas diri mengalami transformasi area roh dan tidak meluas sampai ke area jiwa dan tubuh. Oke, coba saudara renungkan pernyataan ini, bahwa roh agamawi membuat orang percaya berpuas diri mengalami transformasi area roh dan tidak meluas sampai ke area jiwa dan tubuh. Ingat, tentu saudara pernah belajar bahwa kehidupan manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Atau lebih tepatnya adalah kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, roh agamawi membuat orang percaya berpuas diri hanya mengalami transformasi di area roh kita, dan perubahan itu tidak meluas sampai ke area jiwa dan tubuh kita. Sedih rasanya melihat ada banyak orang-orang percaya sangat antusias membangun spiritualitas yang tidak membumi. Dan akhirnya roh agamawi membuat akhirnya kita terus mojok dan ngetrek di dunia roh, sampai kita lupa bahwa ternyata yang membutuhkan Tuhan bukan hanya sebatas area roh kita saja, tetapi yang membutuhkan Tuhan juga adalah area jiwa kita dan area tubuh kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, yaitu menguduskan saudara dan saya, seluruhnya secara holistik. Ingat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, roh agamawi telah menipu kita sehingga akhirnya kita hanya antusias membangun spiritualitas yang tidak membumi. Kita terus mojok, kita terus ngetrek untuk membangun hal-hal yang rohani, padahal sebenarnya itu tentu tidak salah. Tetapi kita tidak menyadari bahwa iblis sedang melokalisasi kita, sehingga efeknya hanya sebatas roh kita, padahal sebenarnya efeknya seharusnya meluas sampai kepada perubahan jiwa kita. Bukan hanya sebatas terjadi perubahan dalam roh kita, tetapi meluas sampai terjadi perubahan dalam area jiwa kita. Pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, kehendak kita mulai berubah, dan itu adalah kerinduan Tuhan. Seharusnya semakin rohani seseorang, maka semakin hidupnya serupa dengan Kristus. Boleh saja kita merasa diri dan mengaku diri kita bertumbuh secara rohani, tapi pertumbuhan kerohanian kita seharusnya bukan hanya diakui, bukan hanya dirasakan, tapi harus dibuktikan dalam pertumbuhan keserupaan kita dengan Kristus. Ingat, seharusnya semakin rohani seseorang, maka semakin hidupnya akan serupa dengan Kristus. Produk dari roh agamawi adalah membuat orang-orang akan sangat ngeroh, tetapi tekor dalam sisi karakter dalam keseharian, dan hidup sebagai batu sandungan. Tentu saudara akan menyadari statement saya ini
Dan saudara akan mulai melihat dalam keseharian kita, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang menjadi korban dari roh agamawi, di mana mereka adalah orang-orang yang dikenal sangat ngeroh. Sedikit-sedikit bicara tentang Tuhan, sedikit-sedikit bicara tentang Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, mereka tekor dalam sisi karakter dalam keseharian, dan tidak disadari oleh mereka bahwa hidup mereka ternyata sebagai batu sandungan. Nah, coba saudara renungkan di titik ini. Tanpa disadari dan harus diakui, roh agamawi telah berhasil menggembosi kesaksian gereja bagi dunia terhilang. Di mana di saat orang-orang yang belum percaya Tuhan, belum mengakui dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan, ketika melihat kehidupan dari orang-orang percaya yang korban roh agamawi, mereka jadi tidak tertarik pada Tuhan. Karena bicara kita semuanya tentang Tuhan, tapi hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara harus menyadari bahwa disinilah roh agamawi telah berhasil menggembosi kesaksian gereja, yaitu saudara dan saya, bagi dunia yang terhilang. Itu adalah karya nyata roh agamawi dalam gereja Tuhan, yaitu yang pertama, membuat gereja, yaitu orang percaya, gagal untuk holistik. Ingat, Tuhan itu bukan hanya berurusan dengan roh kita saja, tapi dia juga ingin berurusan dengan jiwa kita dan tubuh kita. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, apa karya nyata dari roh agamawi yang saudara perlu kenali? Yang kedua, roh agamawi membuat orang percaya memiliki sekat di dalam pikirannya, yaitu sekat tersebut mengkotakkan antara rohani dan duniawi. Roh agamawi membuat orang percaya tanpa sadar memiliki sekat di dalam pikirannya, di dalam alam bawah sadarnya, bahwa ada rohani dan ada duniawi. Hari Minggu pergi ke gereja melayani pekerjaan Tuhan, itu rohani. Dan tanpa sadar kita memandang semua aktivitas dari hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu aktivitas pekerjaan harian kita, sebagai tindakan-tindakan duniawi. Berdoa itu rohani, tapi bekerja itu duniawi. Nah, itu adalah karya dari roh agamawi membuat orang percaya memiliki sekat. Dan roh agamawi membuat orang percaya hidup dalam dikotomi antara rohani dan sekuler. Tadi saya sudah katakan, semua hal-hal yang berbau tentang Tuhan itu rohani. Tetapi hal-hal yang tidak berbau tentang Tuhan itu sekuler. Semua pekerjaan kita dalam keseharian di hari-hari Senin sampai Sabtu itu adalah dunia sekuler. Sedangkan di hari Minggu itu dunia rohani. Nah, ingat, itu adalah bentuk karya nyata dari roh agamawi. Nah, apa kira-kira tujuan iblis? Apa kira-kira tujuan roh agamawi memisahkan dunia rohani dan dunia sekuler? Jawabannya simpel. Tujuan dari memisahkan antara dunia rohani dan dunia sekuler adalah demi membuat orang percaya hidup dalam double standard atau standar ganda. Tidak heran, saudara, inilah yang mengeroposi dan menggembosi kesaksian gereja Tuhan di dalam dunia keseharian, di mana orang-orang percaya hidup dalam double standard. Di hari Minggu begitu kudus, tapi di hari Senin sampai dengan hari Sabtu begitu kudis, saya katakan. Di hari Minggu orang percaya hidup dalam kekudusan, tapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita sangat tidak kudus. Di hari Minggu hidup kita seperti Kristus, tapi di hari Senin sampai hari Sabtu tanpa sadar hidup kita seperti dunia. Ingat, itu adalah karya nyata dari roh agamawi yang kita perlu kenali. Karena bagaimana mungkin kita bisa melawannya dan mengalahkannya kalau kita tidak mengenalinya? Tujuan dari roh agamawi memisahkan dunia rohani dan dunia sekuler membuat orang percaya hidup dalam double standard. Jika saudara melihat film-film yang ada tentang mafia, maka para mafia itu adalah contoh korban dari kejahatan roh agamawi. Mengapa? Para mafia tersebut memiliki aktivitas rohani, saudara. Hari Minggu mereka pergi ke gereja, sebelum makan mereka berdoa. Tetapi tindakan-tindakan mereka penuh dengan kejahatan. Di sini saya melihat bahwa para mafia adalah contoh korban kejahatan dari roh agamawi, di mana spiritualitas seseorang sama sekali tidak berdampak dalam dunia kesehariannya.
Saya ulang, ini penting sekali. Roh agamawi membuat spiritualitas seseorang sama sekali tidak berdampak atau tidak mempengaruhi dunia kesehariannya. Nah, satu hari saya membaca tulisan dari seorang hamba Tuhan bernama Ose Hillman. Dia menulis dalam salah satu buku tulisannya, dia katakan bahwa pekerjaan adalah pelayanan. Wow. Kalimat ini saja seharusnya membuat kita akhirnya harus mulai mengevaluasi ulang tentang paradigma kita, cara pandang kita, perspektif kita tentang dunia kerja. Ose Hillman berkata, pekerjaan adalah pelayanan. Karena kata untuk pelayanan dan kata pekerjaan itu ternyata berasal dari akar kata Yunani yang sama, yaitu diakonia. Saat Anda sedang melayani orang lain, bahkan melalui pekerjaan sekuler Anda, dan sedang melakukannya dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, Ose Hillman berkata, itu adalah pelayanan. Jadi pelayanan tidak sesempit apa yang kita lakukan di hari Minggu, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu juga adalah merupakan bentuk pelayanan kita. Yang membedakan hanyalah tempatnya, yang membedakan hanyalah sasarannya. Di hari Minggu, pelayanan kita tujukan bagi orang-orang yang sudah percaya. Tetapi di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sasarannya adalah orang-orang yang tidak percaya, yang kita jumpai di dalam keseharian kita. Saya kembali diingatkan akan tulisan dari Bill Johnson dalam sebuah buku yang berjudul Menginvasi Babel. Di buku ini, Bill Johnson menulis hal yang sangat luar biasa memberkati saya. Dia menuliskan statement ini, bahwa bagi orang percaya tidak ada hal yang disebut sebagai pekerjaan sekuler. Begitu kita dilahirkan kembali, maka segala sesuatu tentang diri kita sebenarnya telah ditebus bagi kepentingan kerajaan. Semuanya adalah spiritual. Ingat, bukan hanya doa yang spiritual, bukan hanya menyanyi menyembah Tuhan yang spiritual, tetapi pekerjaan keseharian kita juga ternyata spiritual. Setiap orang percaya ada dalam pelayanan sepenuh waktu. Wow. Bukankah selama ini kita selalu berpikir bahwa yang bekerja di gereja itulah yang sepenuh waktu atau full timer? Tapi Bill Johnson menulis dalam buku ini bahwa setiap orang percaya ada dalam pelayanan sepenuh waktu. Nah, dia lanjutkan tulisannya, hanya sedikit yang memiliki mimbar dalam ruang ibadah. Yang lainnya memiliki mimbar mereka masing-masing di bidang keahlian mereka dan jabatan dalam sistem dunia. Saya berharap tulisan dari Bill Johnson membuat kita merenung bahwa selama ini tanpa sadar roh agamawi telah membuat kita hidup dengan sekat. Kita hidup dengan dikotomi antara sekuler dan rohani. Padahal sebenarnya bagi orang yang percaya Tuhan, sebenarnya tidak ada sekat. Semuanya rohani. Bukan hanya hari Minggu yang rohani, tapi setiap hari juga adalah rohani. Sehingga tidak ada double standar dalam kehidupan kita. Setelah saya merenungkan hal ini, ada satu kalimat yang saya dapatkan dan saya ingin melepaskannya dalam kesempatan ini, bahwa roh agamawi berupaya untuk menceraikan antara pekerjaan dan kerohanian. Oke, hati-hati ini. Roh agamawi berupaya untuk menceraikan antara pekerjaan dan kerohanian. Sedangkan Tuhan justru ingin mengawinkan keduanya, yaitu pekerjaan kita dan kerohanian kita. Saya diingatkan sebuah ayat di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Coba saudara perhatikan ini. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Nah, ayat 10-nya dari Yoel pasal 3. Tempalah mata bajakmu. Coba saudara perhatikan ini. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Sejak kapan mata bajak jadi pedang? Karena mata bajak itu seharusnya membajak di dunia pertanian. Tapi ternyata Tuhan berkata, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, dari ayat inilah akhirnya lahirlah statement tadi, yaitu roh agamawi berupaya untuk menceraikan antara pekerjaan dan kerohanian. Sedangkan Tuhan justru ingin mengawinkan keduanya, yaitu pekerjaan kita dan kerohanian kita.
di mana lewat pekerjaan kita, disitulah kita mengekspresikan kerohanian kita. Seharusnya perspektif orang percaya terhadap marketplace bukan sebagai ladang uang, tempat di mana kita menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup kita. Tapi perspektif orang percaya terhadap marketplace adalah ladang misi, di mana lewat interaksi kita dengan dunia dalam keseharian kita, sebenarnya kita sedang melepaskan pengaruh kerajaan kepada mereka, di mana disitulah bukan hanya perkataan kebenaran yang kita lepaskan, tapi kualitas karakter Kristus yang kita pertontonkan, sehingga kehidupan Kristus yang berdiam dalam diri kita mulai kita lepaskan dalam keseharian kita, bukan hanya sebatas di hari Minggu, tapi justru dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, jadi tadi kita sudah belajar 2 poin dari karya nyata roh agamawi. Yang pertama tadi, membuat orang percaya gagal untuk holistik. Dan yang kedua, roh agamawi membuat orang percaya memiliki sekat atau dikotomi antara dunia rohani dan dunia sekuler. Padahal sebenarnya Tuhan tidak ingin memisahkan, karena sebenarnya semuanya rohani. Oke? Jadi, pergi ke kantor dan bekerja di kantor itu adalah rohani. Bukan hanya saat kita main musik, menjadi worship leader, menjadi asyir, berkhotbah, itu adalah rohani. Tapi semua yang kita kerjakan di dalam keseharian kita juga adalah hal yang rohani. Oke, itu adalah hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga, karya nyata dari roh agamawi yang harus kita kenali dan harus kita perangi adalah roh agamawi membuat orang percaya gagal menjadi medianya Tuhan mengubah dunia. Saya ulang, poin ketiga ini penting untuk saudara renungkan. Roh agamawi membuat orang percaya, yaitu saudara dan saya, gagal menjadi medianya Tuhan mengubah dunia. Roh agamawi membuat akhirnya kita terlokalisir. Semuanya hanya sebatas 4 dinding gedung gereja. Padahal sebenarnya Tuhan menempatkan kita bukan hanya jago kebaktian, tapi jago dalam kehidupan. Matius pasal yang kelima ayat 13-14 harusnya menyadarkan kita bahwa jangan izinkan roh agamawi melokalisasi kita, melokalisir kita, membuat akhirnya kita hidup dalam dunia yang sangat sempit. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13-14 berkata, kamu adalah garam dunia. Saya tertarik dengan kata itu. Kamu adalah bukan garam gereja, tetapi garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, bukan terang gereja, terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dari 2 ayat ini saja, sebenarnya kita harus menyadari bahwa dunia adalah tanggung jawab gereja. Dunia adalah tanggung jawab saudara dan saya. Garam dan terang itu bicara tentang pengaruh, di mana pengaruh kita seharusnya bukan dirasakan oleh jemaat kita, tapi pengaruh kita harusnya sampai dapat dirasakan oleh masyarakat kita, dunia kita, kota kita, bisa merasakan tentang kualitas kerohanian kita. Sangat disayangkan, roh agamawi telah menggembosi hal ini dan membuat akhirnya menggagalkan gereja untuk hidup sebagai medianya Tuhan untuk mengubah dunia. Sadarkah saudara bahwa Tuhan menempatkan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, di dunia ini sebagai ekspresi nyata hatinya? Dia menempatkan kita sebagai saluran kasihnya, saluran kuasanya, saluran kebenarannya. Nah, sangat disayangkan, roh agamawi akhirnya membuat kita terpenjara dengan 1 kalimat, untuk kalangan sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, seharusnya pengaruh gereja itu bukan sebatas untuk kalangan sendiri. Karena gereja ditempatkan di tengah-tengah dunia, dan Tuhan ingin supaya lewat gereja, kekuatan, kuasa kerajaan, kasih kerajaan dilepaskan dan dialami oleh dunia. Roh agamawi membuat orang percaya berfokus kepada sorga, tapi kehilangan fokus untuk mengerjakan dan menyelesaikan misi kerajaan kita selama berada di dunia. Roh agamawi membuat kita terus merindukan sorga. Padahal sebenarnya saudara perlu bertanya, mengapa saudara masih berada di dunia? Berarti Tuhan memiliki maksud lewat keberadaan kita, lewat kehadiran kita. Dan saya sangat yakin bahwa tujuan Tuhan
menempatkan kita di dunia bukan hanya sebatas kita membangun dunia spiritualitas di hari Minggu, tetapi sebenarnya Tuhan sangat rindu supaya keberadaan kita di dunia benar-benar melepaskan pengaruh Tuhan. Dan lewat pengaruh Tuhan itu membuat akhirnya dunia digarami, dunia diterangi, dan dunia diberkati lewat kehadiran kita. Satu kali John Stott mengucapkan satu kalimat penting. Dia katakan bahwa jika keadaan gelap, janganlah bertanya mengapa gelap, tapi pertanyaan yang benar adalah di mana lampunya. Selama ini kita selalu mengeluh tentang kondisi dunia, tetapi sadarkah kita bahwa seharusnya kita menggarami dan menerangi dunia kita? Kehancuran dunia kita seringkali terjadi akibat gagalnya kita berperan sebagai eklesia, hidup sebagai terang, hidup sebagai garam. Mari kita perangi roh agamawi, dan jangan izinkan roh agamawi melokalisasi gereja. Ingat, pengaruh kita seharusnya bukan hanya dirasakan di hari Minggu oleh orang-orang percaya, tetapi pengaruh kita juga seharusnya dirasakan oleh masyarakat kita, oleh kota kita, oleh dunia kita. Jika Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel hanya jago dalam perkara-perkara rohani, maka mereka hanya akan dijadikan menteri agama pada zamannya. Saya berharap kalimat ini menghentakkan saudara. Jika Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel hanya jago dalam perkara-perkara rohani, maka mereka hanya akan dijadikan menteri agama pada zamannya. Tapi mereka bukanlah menteri agama pada zamannya, tapi mereka ada di posisi-posisi strategis, di mana lewat kehadiran mereka di dunia marketplace, di dalam dunia pemerintahan, mereka sedang melepaskan kekuatan kerajaan, pengaruh kerajaan dilepaskan lewat mereka, dan disitulah mereka berperan sebagai eklesia pada zamannya. Apa kira-kira tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus? Bukankah dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Pernahkah saudara bertanya, mengapa Tuhan ingin menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus atau tempat tinggal dari Roh Kudus? Nah, satu kali ketika saya membaca ini, ada hal yang Roh Kudus singkapkan kepada saya, bahwa Tuhan ingin menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus, di mana Tuhan ingin menjadikan kita sebagai bait sucinya yang berjalan. Apa maksud saya? Maksud saya adalah, di mana saudara ada, disitulah kehadiran Tuhan dinyatakan. Artinya, dimanapun saudara pergi, ke situ jugalah Tuhan pergi. Dimanapun saudara ada, disitulah Tuhan juga ada. Dan saya sangat yakin bahwa keberadaan Tuhan di dalam diri kita itu bukan hanya sebatas untuk menjadi penonton, tapi Dia ingin terlibat. Dia ingin mengintervensi dunia kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebenarannya ingin Dia lepaskan melalui hidup kita. Tapi ingat, waspadai, roh agamawi membuat akhirnya gereja gagal untuk menjadi media Tuhan bagi dunia. Saya mau katakan kepada saudara, apa tujuan Tuhan menjadikan saudara menjadi bait Roh Kudus? Di mana lewat keberadaan kita, lewat kehadiran kita dimanapun, bukan hanya sebatas di gedung gereja, tapi dimanapun, disitulah dunia akan mengalami Tuhan yang hidup dalam diri kita. Sudah waktunya menurut saya, gereja Tuhan belajar untuk melepaskan karunia-karunia Roh Kudus dalam keseharian dan tidak sesempit dalam ruang agama kita. Sudah waktunya gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, belajar untuk melepaskan karunia-karunia Roh Kudus, di mana Roh Kudus bukan hanya sebatas ingin menyatakan dirinya lewat karunia-karunia di saat ibadah hari Minggu, di saat pertemuan komsel kita. Tidak, tapi Roh Kudus juga sebenarnya ingin melepaskan kuasanya dalam keseharian kita. Saudara bisa beroperasi dalam karunia hikmat ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Saudara bisa bergerak dalam karunia nubuatan, dalam mujizat. Dan disitulah lewat kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang kita lepaskan dalam keseharian kita,
saya yakin bahwa dunia kita tidak akan pernah sama lagi. Dunia akan disentuh oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, dunia akan diubah oleh Tuhan. Dan disitulah kita menghidupi destiny kita, yaitu hadir sebagai eklesianya Tuhan, di mana kita hadir untuk menentukan nasib kota kita. Tujuan keberadaan kita di dunia ini adalah demi menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Roh agamawi membuat gereja menjadi terpisah dengan dunia. Roh agamawi juga memutuskan semua jembatan penghubung antara gereja dengan dunia. Coba bayangkan, jika tidak terhubung, maka bagaimana mungkin kita dapat mengalirkan apa yang selama ini Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita untuk dicicipi atau dinikmati oleh dunia yang terhilang? Bukankah Tuhan menempatkan gerejanya, yaitu saudara dan saya, di dunia ini untuk menjadi salurannya? Jika saudara dan saya masih bernafas, maka itu hanya membuktikan bahwa keberadaan kita masih dibutuhkan oleh dunia ini. Surga masih membutuhkan keberfungsian kita untuk memperjuangkan kepentingannya di dunia ini. Masih ada tugas-tugas Bapa yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Kita masih dibutuhkan untuk memberikan sumbangsih bagi keselamatan dunia ini. Kita hadir untuk membuat nama Tuhan dikenal dan menjadi terkenal. Mari kita evaluasi. Semua kegiatan gereja seharusnya bukan hanya menyiapkan orang untuk siap mati, tapi juga siap hidup bagi kepentingan kerajaan. Bukan sekedar menyiapkan umat untuk masuk surga, tapi justru tanggung jawab kita adalah menyiapkan dan memperlengkapi umat Tuhan untuk mengerjakan misi pribadi mereka di muka bumi ini. Dunia dalam hal ini adalah jiwa-jiwa yang terhilang, seharusnya menjadi sasaran keberfungsian kita sebagai garam dan terang. Pertanyaannya adalah, apakah pertemuan-pertemuan ibadah kita syarat dengan hati Tuhan? Karena hati Tuhan adalah hati misi, hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Dan jangan sampai kita disesatkan oleh roh agamawi, di mana semua perjuangan kita hanya membuat jemaat bertumbuh, diberkati, hidup bahagia, tapi mereka tidak sedang menghidupi tujuan keberadaannya di muka bumi ini. Ingatlah, hati Tuhan sedang terarah kepada dunia yang terhilang. Waktunya sudah sangat singkat. Itu sebabnya jangan izinkan roh agamawi melokalisasi pengaruh kita. Yang seharusnya pengaruh kita dilepaskan di tengah-tengah dunia. Roh agamawi membuat pengaruh kita terlokalisir hanya sebatas dalam ruang 4 dinding gereja. Selamat mengalahkan roh agamawi dan hidup sebagai terang dan garam dunia.